Hai semuanya, selamat datang di channel Kelompok 3, sesi 1 Praktikum PBE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Kelompok 3, sesi 1 pengukuran besaran elektrik. Di sini kami mau menjelaskan materi mengenai pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Nopal Iksan, terus yang kedua ada Ananda Claudia Herdiana, terus yang ketiga ada Maudi Aurelia Jessica, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Sami Sabit Taufikul Hakim. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan praktikum itu sendiri. Nah, yang pertama, tujuan praktikum itu sendiri yang pertama untuk mengetahui dan mengidentifikasi komponen-komponen utama yang digunakan dalam pengukuran, khususnya di pengukuran voltmeter dan ammeter. Nah, terus di tujuannya itu ada juga untuk mengetahui cara pemasangan alat ukur voltmeter, ammeter maupun dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam rangkaiannya, alangkah lebih baiknya kita sebutkan terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini. Nah, yang pertama, ini kan komponennya itu terdiri dari dua macam ya, voltmeter dan ammeter. Nah, kalau buat voltmeter sendiri itu tuh alat ukur yang berfungsi untuk mengukur tegangan ataupun beda potensial listrik dalam sebuah rangkaian. Nah, sedangkan ammeter sendiri itu adalah alat ukur yang mengukur arus dalam suatu rangkaian. Baik, untuk komponen yang pertama ada satu daya atau sering kita sebut power supply, yang dimana itu tuh berfungsi sebagai penyedia sumber tegangan. Terus yang kedua ada resistor, yang dimana resistor sendiri itu berfungsi sebagai penghambat aliran arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Terus untuk komponen yang terakhir yaitu ada grounding, yang dimana grounding ini tuh berfungsi sebagai jalur kabel khusus dalam instalasi listrik yang menghubungkan jaringan listrik dan tanah. Jadi fungsi utamanya itu sebenarnya buat menstabilkan suatu tegangan dalam sebuah rangkaian seperti itu. Baik, yang selanjutnya mungkin untuk rangkaiannya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Nopal Iksan. Dipersilakan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran daya metode menggunakan 3 alat ukur yang akan dilakukan di software Proteus. Yang pertama, kita membutuhkan 2 buah resistor. Dan yang kedua, kita membutuhkan sumber arus AC. Untuk resistor 1 ini sesuai dengan praktikum yang ada kemarin tuh 2 kilo ohm, dan yang kedua itu 98 kilo ohm. Nah, dan kita sekarang akan mencoba dengan 3 alat ukur voltmeter. Kita menggunakan AC voltmeter yang dipasang secara paralel.
juga membutuhkan satu buah ground. Nah, di sini kita memakai untuk AC-nya itu 50 volt sesuai dengan yang ada di tutorial video modul. Nah, dengan begitu kita sekarang bisa mengetahui berapa tegangan di rangkaian ini, dan nanti akan bisa diukur oleh pengukuran daya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan metode pengukuran 3 alat ukur, pengukuran daya dengan 3 alat ukur dengan ampere meter. Yang pertama kita membutuhkan 2 buah resistor. Resistor 1 dengan ukuran 470, resistor 2 dengan ukuran 23 kilo, dan kita membutuhkan sebuah arus AC. Nah, untuk ampere meter sendiri ini dipasang secara paralel, secara seri dengan rangkaian. Juga arus AC-nya harus disetting lagi menjadi amplitude 10 dan frekuensi menjadi 50 Hz. Nah, untuk ampere meter juga disesuaikan lagi menjadi display range-nya sampai miliampere. Jika sudah gini, jadi sekarang kita jadi tahu berapa nilai yang ada di ampere meter itu, dan kita akan bisa tahu berapa pengukuran daya yang akan dijelaskan oleh teman saya. V2 dan tegangan total
tegangan. Rangkaian ini terdiri dari sebuah sumber tegangan AC, terus resistor sebagai beban, sama 3 buah voltmeter yang dipasang pada bagian-bagian tertentu di rangkaian. Terus habis itu voltmeter V1 dipasang secara paralel dengan resistor beban untuk mengukur tegangan pada beban, sehingga si nilai V1-nya ini tunjukin besar tegangan yang benar-benar bisa diterima sama beban. Nah, voltmeter yang kedua itu dipasang secara paralel juga dengan resistor tambahan R pada jalur seri untuk mengukur tegangan jatuh pada tahanan tersebut, yang nantinya tuh bakal digunain untuk nentuin besar arusnya secara gak langsung. Sementara itu voltmeter V3 dipasang paralel juga. Nah, seluruh rangkaian yang ada di sini tuh voltmeternya tuh dipasang secara paralel ya. Semua voltmeter tuh dipasang secara paralel juga karena biar si alat ukur ini cuma bisa ngebaca beda potensial antara dua titik tertentu dan memiliki impedansi yang sangat tinggi sehingga tidak mengganggu arus rangkaian. Nah, dari ketiga pengukuran ini tuh hubungan fasor antar tegangan dapat dianalisis, dan juga dari hubungan tersebut daya beban dapat dihitung tanpa mengukur arus secara langsung. Nah, untuk rangkaian B ini kita menggunakan 3 metode 3 voltmeter. Nah, tujuannya tuh nentuin daya beban dengan cara mengukur arus yang mengalir pada beberapa titik rangkaian. Komponen utama dari rangkaian itu tuh terdiri dari sumber tegangan AC, terus resistor sebagai beban, sama 3 buah voltmeter. Dan itu yang rangkaian itu enggak jauh komponennya sama rangkaian yang A, cuma beda pemasangan alat ukurnya doang. Kan tadi kalau voltmeter itu dipasang secara paralel, kalau yang rangkaian B ini tuh ampermeternya dipasang secara seri. Terus habis itu ampermeter A1 kan dan dipasang secara seri, A2 juga dipasang secara seri, A3 juga dipasang secara seri. Nah, tujuan dari A1, A2, A3 ini dipasang secara seri itu yang pertama A1 dipasang secara seri itu untuk mengukur arus yang mengalir pada beban. Kalau A2 tuh biar tambahan R pada jalur seri ini tuh untuk si arus yang melewati tahanan tersebut sehingga perubahan arus dapat dianalisis. Terus yang ketiga tuh untuk mengukur arus total yang keluar dari sumber. Nah, melalui ketiga pengukuran arus ini tuh hubungan fasor arus dapat ditentuin, dan dari hubungan tersebut daya beban dapat dihitung tanpa mengukur tegangan ataupun sudut fase secara langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya ya. Ini pada bagian ini yaitu menggunakan metode 3 voltmeter dulu untuk menentukan nilai faktor daya, arus, dan daya aktif pada rangkaian. Jadi yang pertama itu kita menggunakan persamaan dasar metode 3 ampermeter. Seperti di sini terlihat 3 kuadrat, dan itu hubungan antara ketiga tegangan, yaitu Pi 3 kuadrat sama dengan Pi 1 kuadrat ditambah Pi 2 kuadrat ditambah 2 dikali Pi 1 dikali Pi 2 cos Pi. Jadi itu emang udah dari caranya untuk mengisi seperti itu. Dari persamaan tersebut kita susun ulang untuk mencari nilai cos Pi-nya. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Di sini nilai yang diketahuinya Pi 1 itu 24,6 volt, Pi 2-nya 0,50 dan Pi 3-nya 25 volt. Setelah kita masukkan angka ke dalam rumusnya itu diperoleh hasilnya yaitu 0,8 untuk cos Pi-nya. Selanjutnya kita hitung arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Arus diperoleh dari pembagian antara tegangan Pi 2 dan hambatan yaitu R-nya. Dengan nilai Pi 2-nya disebutkan 0,50 dan R-nya senilai 98.000 ohm. Nah, maka arus yang diperolehnya
0,00005102 atau kalau misalnya dipersingkat itu jadi 5,102 dikali 10 pangkat dari 6 ampere. Oke, setelah kita mendapatkan nilai cos P-nya dan juga arusnya, kita bisa menghitung nilai daya aktifnya, yaitu menggunakan rumus P sama dengan I1 dikali I dikali cos P. Tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah tadi diketahui, kemudian diperoleh daya aktif sebesar 0,001 watt, yang artinya beban yang diukur itu hanya menyerap daya yang sangat kecil, yaitu 0,1 miliwatt. Dengan demikian dari metode 3 voltmeter ini. Oke, yang selanjutnya itu metode 3 ampere meter. Nah, pada percobaan ini itu digunakan metode 3 ampere meter untuk menentukan nilai faktor daya atau cos P-nya, tegangan sumber, serta arus aktif kayak yang sebelumnya. Nah, ini juga rumus standarnya yaitu cos P sama dengan I3 kuadrat dikurangi I1 kuadrat dikurangi I2 kuadrat per 2 kali I1 kali I2. Nah, ketika nilai arus dimasukkan ke dalam persamaan, itu diperoleh nilainya itu cos P-nya 0,957. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa beban memiliki faktor daya yang tinggi mendekati 1 yang bersifat, yaitu yang berarti sifat beban itu cenderung resistif dengan komponen reaktif yang kecil. Oke, selanjutnya untuk menentukan tegangan sumber itu digunakan hubungan antara arus I1 dan resistansi RB yang terpasang pada rangkaian dengan menggunakan persamaan P sama dengan I1 kali RB dan memasukkan nilai I1-nya 7,13 dikali 0,31 dan dikali cos P-nya sudah diketahui yaitu 0,957. Itu menghasilkan 2,11 watt. Artinya beban itu pada rangkaian menyerap daya sekitar 2,1 watt dengan faktor daya sebesar 0,957. Jadi secara keseluruhan perhitungan itu menunjukkan bahwa si metode 3 ampere meter itu dapat digunakan untuk menentukan karakteristik beban dengan akurat, terutama dalam memisahkan komponen resistif dan reaktif berdasarkan arus yang diukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang dimana soalnya itu gambarkan grafik P sama dengan P kali I dari percobaan A dan B. Nah, ini saya peroleh P dan P-nya perbandingannya, lalu saya membuatnya di Excel. Jadi pada percobaan itu nilai daya itu kan dihitung tadi kan P sama dengan P kali I kan. Nah, dari hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa pada rangkaian A itu tegangan yang terukur itu sebesar 24,6 volt. Namun arus yang mengalir itu sangat kecil karena nilai hambatannya itu besar banget, itu senilai 98 ohm. Jadi akibatnya itu daya yang dihasilkannya juga sangat kecil, itu sekitar 0,001 watt. Nah, pada rangkaian B, tegangan itu lebih rendah, yaitu sekitar 7,13 volt. Tapi arus yang mengalir itu jauh lebih besar dibandingkan percobaan A, itu sehingga daya yang dihasilkan itu menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 2,115 watt. Grafik saya namain itu grafik P versus P ya. Jadi pada grafiknya itu menampilkan hubungan antara tegangan dan daya pada kedua percobaan. Nah, titik data itu menunjukkan bahwa rangkaian B itu menghasilkan daya yang jauh lebih besar, sementara rangkaian A itu menghasilkan daya yang sangat kecil meskipun tegangannya itu lebih tinggi. Nah, hal ini itu terjadi karena perbedaan arus yang sangat signifikan akibat dari kondisi rangkaian yang berbeda. Jadi secara keseluruhan grafik itu menggambarkan bahwa daya itu tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya tegangan, tapi juga sangat bergantung pada besar arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Seperti itu. Nah, langsung saja saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soal itu hitunglah perbandingan daya antara percobaan A dan B. Coba
percobaan A ini, walaupun tegangannya itu cukup tinggi, yaitu 24,6 volt, arus yang mengalir itu sangat kecil sekali, hanya sekitar 0,0005 ampere. Nah, karena arusnya hampir tidak ada, jadi dayanya itu jadi sangat kecil, yaitu sekitar 0,0001 watt. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa rangkaian pada percobaan A itu hambatannya sangat besar, jadinya mempengaruhi arus yang atau daya yang mengalir. Nah, sedangkan pada percobaan B itu tegangannya itu memang lebih rendah, yaitu 7,13 volt, tapi arus yang mengalir itu cukup besar, yaitu sekitar 0,31 ampere. Karena arusnya ini benar-benar mengalir dan motornya itu bekerja normal, daya yang dihasilkan juga besar, yaitu sekitar 0,11 watt. Bagaimana yang tertulis pada tabel. Nah, nilai ini tuh jauh lebih realistis untuk sebuah motor DC seperti yang digunakan. Nah, jadi perbedaan daya yang sangat jauh ini terutama disebabkan oleh perbedaan arus. Percobaan A itu arusnya itu hampir tidak ada, sedangkan percobaan B arusnya normal. Nah, ini tuh menjelaskan kenapa percobaan B itu menghasilkan daya ribuan kali besar dari percobaan A. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulan pada praktikum ini menunjukkan bahwa daya listrik satu fasa dapat diukur tanpa wattmeter, yaitu dengan metode 3 voltmeter dan 3 ampermeter. Kedua metode ini menggunakan hubungan fasor antara besar tegangan atau arus untuk menentukan sudut fasa dan daya aktif. Hasil praktikum membuktikan bahwa kedua metode mampu menghasilkan nilai daya yang sebanding jika rangkaian tersusun dengan benar. Praktikum ini memperkuat pemahaman tentang penggunaan alat ukur dan analisis daya dalam rangkaian AC. Paling segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.